Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang Just in Time, studi kasus dan menanti. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fitri Puspitasari dengan nomor NPM 101216665. Lalu yang kedua ada Siti Nur Saidah dengan nomor NPM 101211663. Lalu yang ketiga ada Windy Setiawati dengan nomor NPM 101211643. Lalu yang terakhir ada Yurni Fadilah dengan nomor NPM 101211670. Baik, untuk mempersingkat waktu sekaligus pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang Just in Time. Di sini ada definisi Just in Time. Sistem produksi tepat waktu atau Just in Time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Lalu di sini juga ada filosofi Just in Time. Sistem Just in Time adalah filosofi manajemen Jepang yang telah diterapkan sejak tahun 1970 di banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Sistem ini pertama kali diterapkan oleh Taiichi Onho di pabrik Toyota dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan customer dengan penundaan minimum, yang ditulis oleh Kotane et al. 2013. Maka dalam hal ini menanti mengadopsi sistem Just in Time pola yang sama dengan filosofi manajemen Jepang seperti pada perusahaan Honda, di mana juga menanti merupakan perusahaan F&B yang bertema akulturasi Jepang. Lalu materi yang kedua akan disampaikan oleh Yurni Fadilah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, itu ada filosofi dan definisi Just in Time terhadap menanti, dan satu lagi ada prinsip dasar Just in Time terhadap menanti. Nah, yang ini filosofinya ya. Dalam hal ini, menanti itu mengadopsi sistem Just in Time yang berpola sama dengan filosofi manajemen Jepang. Nah, seperti pada perusahaan Honda, contohnya itu, di mana menanti juga merupakan perusahaan F&B yang bertema akulturasi Jepang. Lalu ada prinsip dasar Just in Time terhadap menanti. Prinsip ini yang digunakan menanti itu lebih ke respect terhadap semua orang atau karyawan, atau respect to people dengan metode Just in Time. Dalam sistem produksi, setiap pekerja akan diberi kesempatan dan otoritas penuh untuk mengatur dalam mengambil keputusan. Nah, apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan atau harus diberhentikan karena dijumpai adanya masalah serius dalam hal satu stasiun kerja tertentu. Sekian dari saya. Lalu materi yang ketiga akan disampaikan oleh Siti Nur Saidah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Lalu di sini saya akan menjelaskan manfaat Just in Time terhadap menanti. Manfaat potensi Just in Time sangat banyak. Contohnya seperti mengurangi tingkat persediaan, yang berarti investasi yang dilakukan lebih rendah dalam persediaan. Karena sistem hanya memerlukan jumlah bahan terkecil yang dibutuhkan, maka secara substansial akan mengurangi keseluruhan tingkat persediaan, sehingga pemborosan dalam hal ini tidak terjadi. Nah, mungkin dalam hal ini penerapan manfaat Just in Time terhadap menanti yaitu dapat mengurangi resiko tersedianya persediaan, karena toko membuat produk menanti saat pelanggan datang dan juga memesannya.
Kemudian di sini ada persediaan dan pembelian terhadap just in time. Kuantitas persediaan merupakan salah satu pengaruh sistem just in time dalam perusahaan untuk mengurangi kuantitas secara signifikan. Dalam jumlah minimal, persediaan harus tetap dimiliki oleh perusahaan, terutama persediaan produk jadi yang harus menunggu proses pengiriman kepada pelanggan atau ke distributor. Lalu, pembelian dengan konsep just in time menggunakan sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara melakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Maka, dalam hal ini, pada persediaan menanti untuk mengecek stok atau mengecek persediaan bahan baku menanti didukung oleh teknologi berupa stock all system yang mana terhubung langsung ke pengelola. Jika semisal persediaan di gudang menipis dan pihak terhubungnya itu pengelola membeli bahan tersebut kepada pemasok. Dan selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan just in time. Nah, untuk kelebihan pada just in time adalah bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Juga untuk menghindari pengumpulan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan untuk kekurangannya, just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan, sehingga akan sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan mungkin tingkat persediaan bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Nah, pada penerapan kekurangan dan kelebihan just in time terhadap menanti, mungkin untuk kelebihannya pada saat konsumen membeli produk langsung diperoleh sehingga tidak memerlukan modal kerja yang tinggi. Juga dengan kelebihan seperti itu dapat menghindari terkumpulnya produk jadi yang tidak terjual. Dan untuk kekurangan di sini mungkin jika ada kesalahan pemesanan yang mana harus melakukan proses pengerjaan ulang, hal ini akan membuat efektivitas waktu pemesanan jadi lebih lama. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Lalu materi yang terakhir akan disampaikan oleh Windy Setiawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya ada implikasi just in time terhadap menanti. Dalam hal ini, menanti memiliki alat yang canggih, yakni pada desain, proses produksi, atau packagingnya. Menanti yang tidak menggunakan cup dan tutup terpisah, tetapi menanti di sini menggunakan alat mesin, yakni cup sealer. A. Mendesain kembali proses produksi sehingga tidak menimbulkan biaya tinggi. B. Alternatif yang biasa dilakukan untuk mengurangi biaya adalah dengan memperpendek jarak antar proses, memperkerjakan pegawai yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan tuntutan tugas baru. Selanjutnya juga ada pemasok just in time terhadap menanti. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok lain, investor. Kemungkinan dalam hal ini menanti membeli pasokan tea yang sudah jadi pada perusahaan lain, yang mana perusahaan tersebut dikhususkan menjadi pemasok bagi menanti. Yang terakhir ada kesimpulan. Just in time merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan persediaan minuman untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Just in time adalah strategi manajemen yang menyesuaikan pesanan barang baku dari supplier secara langsung dengan jadwal produksi. Sistem produksi just in time hanya memproduksi barang-barang dibutuhkan pelanggan. Jadi, dibanding membangun stok dalam jumlah besar, sistem just in time ini memungkinkan untuk memproduksi barang atau produk hanya ketika pelanggan memintanya. Baik,
materi telah kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman kami yang telah membacakan materi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.